Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ramdhani. Jadi kali ini saya nggak akan bikin video ke gunung. Maksudnya nggak akan bikin video vlog ke gunung, bukan video vlog ke alam. Jadi sebentar ada motor. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada pengalaman perdana saya di Gunung Lawu. Pengalaman perdana saya ya mistis, memang nggak terlalu mistis, tapi itu yang saya alamin di Gunung Lawu yang benar-benar emang kata orang Gunung Lawu itu adalah trek mistis, khususnya untuk di Candi Ceto, khususnya untuk di Candi Ceto. Ini adalah jalur paling ya lumayan, paling lumayan keeng. Jadi saya 3 minggu ke belakang ini, dan maaf ini baru cerita sekarang karena saya nggak keburu bikin video. 3 minggu ke belakang saya bersama ada Oben, ada Wadaw, ada Ken, ada Glay juga. Itu totalnya 5 orang. Kita ke Gunung Lawu ya, Candi Ceto. Tepatnya di Karangpanan ya kalau nggak salah. Tepatnya di Karangpanan. Jadi awal mulanya kita trek itu siang hari dan 2 malam, intinya sana kita 2 malam. Dan kita semalam di sana ngecamp di pos 3 kalau nggak salah. Camp di pos 3 ya biasa aja, santai-santai aja. Dan menuju ke dari perjalanan menuju pos 3 yang menurut kata Jawin itu bahwa di Gunung Lawu itu berbeda dengan trek gunung lain. Dengar sedikit ada suara pohon yang jatuh menimpa pohon lain aja, itu emang berasanya beda. Jadi kayak si pohon jatuh nempel ke pohon itu kayak cit 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 kayak gitu loh, yang benar kata Jawin itu yang saya rasain benar-benar terjadi di sana. Dan oh ya, untuk tambahan juga trek Lawu via Candi Ceto itu sedikit banyak sampah, bukan sedikit sih, banyak banget sampah. Oke, lanjut ke topik. Setelah di pos 3 kita ngecamp, dan di situ langsung besoknya kita langsung lanjut lagi menuju ke Gupak Menjangan kalau nggak salah. Setelah pos 5 kita mau ngecamp lagi kedua kalinya di Gupak Menjangan setelah pos 5. Di situ emang terasanya badainya emang cuaca di Lawu itu nggak bisa diprediksi kapan hujan kapan panas, karena sebelumnya itu panas banget dan tiba-tiba jadi badai. Dan kita lanjutlah ke trek menuju ke pos 5. Menuju ke pos 5 ternyata di situ udah panas lagi, panasnya bener-bener panas. Jadi di Sabana sebelum pos 5 itu bener-bener panas, nggak badai seperti sebelumnya, seperti jam-jam sebelumnya. Dan akhirnya kita sampai di pos 5 masih panas, dan kita lanjut lagi menuju ke Gupak Menjangan. Hanya beberapa menit sih sebenarnya dari pos 5. Dan akhirnya kita ke pos 5 langsung ke Gupak Menjangan. Tiba-tiba di pertengahan dari pos 5 ke Gupak Menjangan di Sabana itu yang luas, badai, angin cukup besar, badai. Dengan maksudnya dengan mendadak, kita nggak tahu itu bakal badai. Akhirnya kita pakai plastik itu nggak kita bentangkan, kita taliin ke pohon. Jadi kita cuman tutup aja badan kita dengan plastik. Sekitar 30 menitan kita plastikan di situ, kita sambil ngerokok. Tiba-tiba ada orang, nggak tahu orang atau apa, bilang lewat, turun. Ini bilang turun. Sabana luas, pohon-pohonnya nggak tinggi, pendek, sabana luas. Ada yang bilang, kan karena kita ditutup semua, nggak tahu di luar itu ada siapa. Ada yang bilang turun, kayaknya udah nggak hujan. Pas kita buka langsung nggak ada siapa-siapa, sumpah nggak ada siapa-siapa yang ada di sana. Karena kan itu sabana itu luas, pohonnya juga pendek-pendek, otomatis mau jarak 100 meter pun orang itu pasti kelihatan, meskipun kelihatannya pasti kecil. Itu nggak mikir macam-macam, dan
bentar ada motor lagi. Oke, lanjut lagi. Jadi pas kita lihat keluar nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, oke, nggak apa-apa, karena kita nggak pikiran negatif di sana, karena di sana kita positif. Jadi akhirnya kita lanjut, kita beresin flysheet, kita buka jas hujan. Sampailah di Upak Menjangan, tiba-tiba badai lagi, dan ada satu teman saya yang kondisinya itu udah kedinginan parah, itu udah hampir hipotermia, itu udah pasti hipotermia. Kalau saya lanjut menuju ke Mbok Yem, pasti hipotermia. Dan akhirnya dengan kondisi tangan dingin banget, akhirnya saya buka tenda sama teman-teman yang kondisinya masih oke. Singkat cerita, udahlah ya, kita besoknya kita ke puncak, terus ke tempat camp lagi, dan akhirnya kita turun besoknya lagi pukul 11 kalau salah, pukul 11 kita turun. Dan saya itu tipe orangnya yang pengen cepet-cepet. Akhirnya dari pos 5 saya sendiri ngegeber. Maaf, lampu penerangan saya barusan ngejepret habis kayaknya. Udah habis banget. Jadi mohon maaf, ini gelap-gelapan. Kita lanjut gelap-gelapan. Jadi kita lanjut karena saya orangnya tipe orang yang pengen cepet-cepet turun. Akhirnya dari pos 5 saya geber sendiri di depan. Kenapa saya berani geber-geber? Setiap gunung saya berani geber-geber. Yang pertama, saya dari pertama naik udah tahu kondisi trek. Yang kedua positif, saya di sana positif tujuannya. Yang ketiga, saya juga bawa track log, otomatis ya amit-amitnya ya, maksudnya ya kalau HP mati ya saya juga pasti ya, maksudnya amit-amit lah kayak gitulah. Karena saya bawa track log dari Google, uploadan dari siapa saya lupa lagi, terima kasih juga. Dan saya ada Pure Ranger juga di HP. Jadi saya berani sendiri di setiap gunung, saya berani sendiri turun karena saya juga bawa track log. Intinya kayak gitu ya. Jadi jangan negatif dulu pemikirannya. Dan di situ saya geber tapi masih bareng-bareng sampai ke pos 3. Dari pos 3, karena saya bawa carrier yang berat, karena bawa sampah, jujur saya bawa sampah banyak. Jadi saya geber sendiri untuk ke bawah. Geber sendiri bener-bener sendiri. Yang kondisinya tadinya sama anak-anak itu tenang, santai, tiba-tiba di perjalanan beda. Di perjalanan beda sama sekali di perjalanan kondisinya. Meskipun saya tidak melihat apa-apa, tapi di setiap penjuru perjalanan, setiap penjuru pohon, seperti ada yang ngeliatin. Sumpah, merinding. Seperti ada yang ngeliatin, seperti ada yang ngikutin. Jadi kayak saya jalan sendiri. Jadi di pikiran saya itu di belakang itu ada yang ngikutin. Terus setiap saya di pos, turun ke pos 2, jadi di setiap pos itu ada kayak kotak itu untuk kayak menyan, kalau nggak salah kayak menyan gitu. Setiap diem di setiap pos beda. Saya pengen cepet-cepet. Yang tadinya estimasi saya dari pos 3 sampai ke bawah itu 2 jam. Saya cuma 30 menit digeber karena kondisinya takut. Yang pertama takut, yang kedua saya langsung buka HP. Karena saya buka HP langsung maksudnya saya geber, terus saya buka HP juga buat lihat si tracknya, bahwa saya itu benar-benar di track atau enggak. Akhirnya selang beberapa setengah jam setelah pos 1 itu di bawah, otomatis kalau dari atas ke bawah itu setelah pos 1 itu ada warung. Di situ saya santai. Sekitar ya santai banget, bener santai, ngopi. Karena saya sendirian, saya ngobrol lah sama yang punya warung. Si bu warungnya itu nanya, "Mas, pertama kali ke Lawu?" "Ya Mbak," katanya. Kata saya itu ini perdana saya ke Lawu ya, Candi Ceto. Terus saya cerita tentang perjalanan saya tadi di perjalanan. Saya bilang, "Mbak, emang suasana di Lawu Pia Candi Ceto itu di treknya itu emang kayak gini?"
ya mas, emang terkenalnya Lawu Pia Candi Ceto itu emang treknya yang mistis. Terus si mbaknya celetuk aja dia cerita, kemarin mas ada pendaki satu orang pendaki solo naik ke atas, dia tuh emang kayak bisa ngelihat, bisa ngerasain mas. Terus dia tuh cerita ke saya mas, di atas itu dia melihat ada sosok, punten banget, ini emang saya benar-benar cerita dari sini. Dia ngelihat sosok Alpi, dia lihat sosok Alpi lagi ngeliatin dia, merinding sumpah ini. Dia lihat sosok Alpi yang lagi ngeliatin dia, terus dia pergi aja karena takut. Terus dia juga langsung diliatin juga sama 2 orang pendaki, yang satu cowok, yang satu cewek, setelannya full pendakian, jaket gunung, sepatu gunung, celana gunung, tapi mukanya hitam. Di situ saya langsung mendering lagi, langsung merinding dong. Yang bener mbak, saya tuh bener mas. Nah terus pas dia turun ngelewat ke warung saya mas, katanya dia tuh kayak yang ditempelin mas, kayak nari-nari sendiri kayak gitu. Setelah si mbaknya deketin, katanya gak apa-apa mbak, saya bisa. Si orang ini emang ternyata bisa ngeliat, maksudnya bisa merasakan, bisa ngontrol, bisa segala macam. Terus si mbaknya itu cerita lagi, pokoknya silakan yang mau ke Candi Ceto pengen tahu ceritanya langsung aja ke warung sebelum pos 1, kalau dari bawah ya, sebelum pos 1 ada si mbaknya sama si masnya, itu pasti baik. Pokoknya dia pasti nyeritain semua hal yang ada di sana. Jadi kita harus tahu dulu apa di gunung itu baru kita berani naik, maksudnya berani ke sana kayak gitu. Dan si mbaknya tuh cerita lagi bahwa sebelum saya naik ke sana itu ada keluarga Alpi yang naik ke sana untuk sekedar ya baca doa segala macem untuk sosok Alpi. Dan dia juga bawa orang, maksudnya orang itu, orang bisa itu, maksudnya ya buat membantu juga membacakan doa segala macem sana ke atas. Terus kata si yang bisanya itu bahwa Alpi itu masih ada, walau alam juga kata si mbaknya kayak gitu. Jadi saya nggak ngada-ngada, silakan buat kalian yang mau ke Lawu Pia Candi Ceto, silakan mampir ke warung mbaknya. Mbaknya baik banget, si mbaknya juga baik banget, dia nyeritain segalanya apa yang kita tanyain. Misal kita di sana juga positif, baik-baik, maksudnya niatan kita positif ke sana, dia juga bakal cerita baik-baik kayak gitu. Dan itu mungkin bukan cerita mistis ya, lebih ke kayak pengalaman saya di Gunung Lawu Pia Candi Ceto yang serasa mistis, bukan mistis tapi serasa mistis. Meskipun saya nggak melihat sosok segala macam, tapi saya merasakan hal yang para pendaki lain rasakan di Gunung Lawu Pia Candi Ceto. Dan itu siang hari bukan malam hari. Bahkan malam harinya lebih ke dingin bukan ke takut kalau malam hari. Ya intinya saya cuma hanya segitu untuk cerita kali ini, dan mohon maaf tadi yang tadinya cerah sekarang jadi gelap karena saya tanggung record. Jadi saya lanjutin tanpa lampu belakang, intinya lampu penerangan di belakang. Dan ya cukup segitu untuk cerita kali ini. Simak terus perjalanan saya di YouTube terbaru saya ini, karena YouTube lama saya dihack orang. Ahmad Ramdhani, mari lanjutkan perjalanan. Brangkuy.